Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan zat ini dapat terjadi pada benda padat, cair, maupun gas. Tekanan zat padat. Manakah dari kedua gambar ini yang apabila menginjak kaki kalian akan terasa lebih sakit? Ya, tentu yang gambar yang A. Karena gambar yang A memiliki luas permukaan bidang yang menekan lebih kecil daripada gambar yang B, sehingga tekanan yang dihasilkan akan lebih besar. Karena tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang yang menekan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat yaitu gaya, simbolnya F, luas permukaan bidang yang menekan, simbolnya A. Secara matematis ditulis P sama dengan F per A atau tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang yang menekan. Apabila gaya diperbesar, maka tekanan akan semakin besar. Apabila gaya diperkecil, maka tekanan juga akan semakin kecil. Apabila luas permukaan bidang yang menekan itu besar, maka tekanan justru akan kecil. Dan apabila luas permukaan bidang yang menekan itu kecil, maka tekanan akan semakin besar. Contoh soal, sebuah kotak memiliki panjang 2 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi 3 meter, serta berat sebesar 400 Newton. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Penyelesaiannya, diketahui bahwa gaya yang menekan adalah 400 Newton, yang ditanya tekanannya. Berapakah P-nya? Maka untuk mencari tekanan kita harus mencari dulu luas permukaan bidang yang menekan dengan menggunakan rumus panjang dikali lebar. Panjangnya 2 meter, lebarnya 0,5 meter. Sehingga luas permukaan bidang yang menekan adalah 1 meter persegi. Sehingga tekanan itu bisa dicari dengan menggunakan rumus gaya dibagi luas permukaan. 400 Newton dibagi 1 meter persegi hasilnya adalah 400 Newton per meter persegi atau 400 Pascal. Tekanan zat cair. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3. 1. Kedalaman zat cair atau disimbolkan sebagai H. Satuannya dalam sistem internasional adalah meter. Yang kedua adalah massa jenis zat cair, simbolnya adalah rho. Satuannya dalam sistem internasional kilogram per meter kubik. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi, simbolnya G. Satuannya dalam sistem internasional adalah meter per sekon kuadrat. Secara sistematis ditulis bahwa tekanan itu sama dengan rho dikali G dikali H. Contoh soal, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 4 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar tekanan hidrostatisnya. Penyelesaiannya, diketahui H atau kedalamannya 4 meter, massa jenis airnya rho 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi buminya G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapakah tekanan hidrostatisnya atau P-nya. Maka rumus tekanan hidrostatis itu adalah rho dikali G dikali H. Massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali dengan kedalamannya. Sehingga 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 4 meter, maka hasilnya adalah 40.000 Pascal atau 40.000 Newton per meter kuadrat. Hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara, WU, dikurang berat benda di dalam air atau WA. Atau gaya Archimedes atau gaya apung bisa dicari dengan rumus massa jenis zat cair atau rho C dikali dengan percepatan gravitasi atau G dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan atau VCV.
Soal sebuah balok kayu yang mempunyai volume 500 cm kubik dan beratnya 12 Newton dicelupkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Hitunglah berat balok di dalam air. Penyelesaian diketahui bahwa volume kayu sama dengan volume air karena kayu tercelup sepenuhnya di dalam air. Sehingga volume kayu sama dengan volume air sama dengan 500 cm kubik. Nah, satuan cm kubik ini kita ubah dulu menjadi meter kubik dalam satuan sistem internasional ya. Sehingga 500 cm kubik itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Sedangkan berat kayu di udara adalah 12 Newton, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya berapakah berat kayu di air? Balok kayu yang dicelupkan ke dalam air terasa lebih ringan karena mendapat gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes dari air yang besarnya F Archimedes atau F apung sama dengan rho air atau massa jenis air dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan volume air. Rho airnya 1000 kg per meter kubik dikali percepatannya 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan volume air 5 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik sehingga hasilnya adalah 5 Newton. Maka bisa kita cari berat kayu di air adalah berat kayu di udara dikurang dengan gaya Archimedes atau gaya apungnya. 12 Newton dikurang 5 Newton hasilnya 7 Newton. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Secara matematis ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya tekan, satuannya dalam SI Newton. F2 adalah gaya angkat, satuan dalam SI Newton. A1 adalah luas permukaan bidang kecil, satuannya adalah meter persegi dalam SI ya. A2 adalah luas permukaan bidang besar, satuannya dalam SI adalah meter persegi. Contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik mengangkat beban yang bermassa 1.500 kg serta luas menampang piston penghisap besar 6 cm persegi. Jika luas menampang piston penghisap kecil 2 cm persegi dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya minimal atau gaya tekan yang harus diberikan agar dapat mengangkat beban tersebut? Penyelesaiannya ditulis M-nya 1.500 kg masanya ya, G-nya atau percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, A1-nya adalah 2 cm persegi, A2-nya adalah 6 cm persegi. Yang ditanya berapakah F1 atau gaya tekannya. F1 bisa dicari dengan rumus F2 atau gaya angkat dikali dengan A1 luas penampang kecilnya dibagi dengan A2 atau luas penampang besarnya. Nah, untuk gaya angkat atau F2-nya bisa kita cari dengan menggunakan rumus massa dikali dengan percepatan gravitasi. M-nya adalah 1.500 dikali 9,8. Sehingga F1 bisa kita cari dengan 1.500 kg dikali 9,8 dikali dengan 2 cm persegi dibagi dengan 6 cm persegi. Sehingga F1 atau F tekannya hasilnya adalah 4.900 Newton. Tekanan zat gas. Yang pertama adalah tekanan gas atau tekanan udara dalam ruang terbuka. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Setiap naik 100 meter dari permukaan laut, maka tekanan udaranya berkurang 1 cm Hg. Secara matematis ditulis bahwa ketinggian tempat di atas permukaan laut atau H sama dengan 76 cm Hg dikurang dengan tekanan tempat di atas permukaan laut atau pH-nya dikali dengan 100 meter. Soal, sebuah kota memiliki tekanan udara 70 cm Hg. Berapakah ketinggian kota tersebut di atas permukaan laut? Penyelesaian diketahui bahwa pH-nya 70 cm Hg. Yang ditanya berapakah H-nya atau ketinggiannya? H-nya 76 cm Hg dikurang pH-nya dikali 100. Maka 76 cm Hg dikurang 70 cm Hg sama dengan 6
dikali dengan 100 meter, maka hasilnya adalah 600 meter. Jadi, ketinggian kota tersebut adalah 600 meter. Kemudian tekanan gas atau tekanan udara dalam ruang tertutup. Semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Bunyi hukum Boyle yang berkaitan dengan hal ini adalah bila suhu gas tidak berubah, maka hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Atau secara matematis ditulis bahwa P kali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan udara awal, satuan dalam SI adalah meter kubik, V1 adalah volume udara awal, dalam satuan SI adalah meter kubik, P2 adalah tekanan udara akhir, satuan dalam SI adalah meter kubik, dan V2 adalah volume akhir, satuan dalam SI adalah meter kubik. Contoh soal, sebuah tabung gas memiliki volume 60 cm kubik dan tekanan 2 atmosfer atau ATM. Apabila volume gas dikurangi menjadi 30 cm kubik, berapakah tekanan sekarang? Penyesalannya, V1 adalah 60 cm kubik, P1 2 ATM, V2 30 cm kubik, yang ditanya berapakah P2-nya. Maka berdasarkan hukum Boyle bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Sehingga P2 bisa kita cari dengan P1 dikali V1, 2 atmosfer atau 2 atm dikali 60 cm kubik dibagi dengan V2 atau 30 cm kubik. Sehingga P2 hasilnya adalah 4 atmosfer atau 4 atm.